Yang baik itu yang bagaimana? Yang baik itu biasanya ada yang mengatakan ini kan ada satu apa ini namanya Oh, blimbing gitu ya. Yang Oh. katanya yang paling bagus itu ada 6 Oh. yang blimbing. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, selamat berjumpa dengan saya. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya menjumpai sahabat tani semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya mencoba mengunjungi sebuah ladang labu siam ataupun jipang. Teman-teman perlu diketahui ya bahwa sayuran ini saat ini menjadi idola yang sangat diimpikan ya, ataupun menjadi primadona bagi para petani khususnya yang ada di daerah Kecamatan Garung, teman-teman. Karena sayuran ini saat ini sedang mengalami kenaikan harga yang luar biasa sekali, yaitu mencapai Rp5.500 per kilogram. Tentunya harga ini harga yang sangat fantastis, teman-teman, karena jarang sekali ya labu siam mencapai harga yang sedemikian mahal. Sedangkan untuk 1 kilo itu biasanya 3 sampai 4 buah ini sudah mencapai 1 kilo. Sedangkan siklus panennya itu juga cukup cepat, antara 5 sampai 7 hari sekali panen. Dan dalam sekali panen itu jika produksinya banyak, maka pendapatannya pun akan banyak. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di sebuah ladang yang semoga ada pemiliknya yang bisa saya tanyai untuk tanaman jipang yang ditanamnya ini. Ayo teman-teman, saya akan masuk dan semoga diizinkan ya oleh pemiliknya untuk saya tanyai tentang tanaman jipangnya, cara tanam dan juga cara perawatannya. Baik, di sana saya melihat ada pemiliknya yang sedang merawat tanaman. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di tengah tanaman labu siam. Ini saya menemui pemiliknya dan sedang melakukan perawatan. Dan kalau kita perhatikan tanaman labu ini masih umurnya itu masih muda teman-teman ya, karena di atasnya ini juga masih banyak yang kosong, artinya belum rapat, dan ini usianya sekitar 3 bulan. Dan ini dia pemiliknya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, untuk pagi hari ini ada kegiatan apa ini di ladang? Sedang membersihkan daun-daun yang di batang di bawah. Oh begitu. Ya, ya. Oh, kita perhatikan teman-teman. Ini, nah ini rumpunnya ini seperti ini, dan ini bersih ya teman-teman, tidak ada daunnya. Nah ini daunnya sudah dijatuhkan ini teman. Kalau usia tanamannya ini berapa bulan? 3 bulan. Oh baru 3 bulan, Iya. tapi sudah mulai berbuah ya? Iya, iya, iya. Sudah pernah panen? Sudah 1 minggu. 1 minggu. Oh, iya. 1 minggu yang lalu terakhir Iya. panen. Itu dapat berapa? 1 karung. 1 karung. Itu sekitar 70 kilo ya? 70 kilo. Iya. Untuk harga saat ini berapa? Yang kemarin 5.000 yang 5.000. petikan yang kemarin. Yang kemarin 5.000. Untuk saat ini ada kenaikan atau gimana kabarnya? Penurunan 4,5. Oh 4,5. Iya. Oh ya, 5.000 teman-teman sekali panen. Walaupun cuma 1 karung, bobotnya 70 ya, sekitar bisa dikatakan kalau biasanya 1 karung itu 70, berarti 350.000. Lumayan teman-teman. Apalagi nanti sampai berkarung-karung. Biasanya untuk panen yang ke depan, Yang raya mungkin, ini hampir yang dulu 50 karung. 50 karung. Wah. Ini berarti berapa hektar? Ini misalkan dikatakan berarti 3.000 persegi Pak ya? Oh 3.000 persegi. Iya, iya. Ini tanah milik siapa ini? Bengkok Ini atau Bengkok, Bengkok iya. Kades ya? Iya. Tapi diolah jenengan. Iya. Sewa berapa tahun ini Mas? Ini 2 tahun. 2 tahun. Ini tahun pertama atau tahun kedua? Tahun ini. kedua. Habis lurah ini sih. Oh, iya. habis Kades, Heeh, rampung. iya. Oh iya. Oh ya teman-teman, saya perlihatkan. Ini untuk rumpun yang belum dibersihkan ini seperti ini teman-teman. Nah ini jadi masih banyak daun-daun yang mungkin ini perlu di-pruning ya, dijatuhkan, dibersihkan, apalagi daun-daun yang tua, termasuk juga yang ini. Nah ini nanti apabila sudah ada yang tua, ini biasanya dijatuhkan agar sinar itu bisa lancar masuk ke dalam. Oke, untuk jarak tanam ini berapa meter Mas? Ini kan termasuk tanaman ini terlalu kerap, tapi saya kan mengejar
mengejar waktu. Mm-mm. Musim yang biasanya mahal itu kan. Gitu. Terus setelah panen raya ini dipotong dikurangi. Iya. Oh, ini ternyata dibilang rapat nih teman-teman. Tapi untuk jarak antar yang normal itu berapa? Normal kan biasanya kan 4 persegi. 4 persegi. Normal ini kan hanya 3 ini meter. 3 meter, bahkan mungkin ada yang itu ada yang 2 meter lebih sedikit saja ya. Iya, normal itu. Jadi tetap tidak bagus ya kalau terlalu rapat. Enggak bagus. Ini cepat rapat tapi buahnya belum tidak ada, produktif tapi kan gitu ya. mengejar raya. Oh, begitu. Jadi jenengan bisa mengira-ira ya, oh ini nanti harganya akan biasanya segini kan gitu. kalau Januari kan, harganya kan naik. Nah, sehabis itu kan saya dikurangi, dipotongi per lubang. Iya. Untuk perawatan selain pruning apa saja, Mas? Oh, itu kan biasa kalau nggak dikocor diberi pupuk tambahan, kecuali pupuk organik CM. Tapi ada pengobatan. Oh, pengobatan. Yang diobat itu apanya? Daun-daun ini. Daun. Ya. Pertama kan buah kalau musim hujan. Biasanya kalau musim hujan ini kan biasanya kalau musim hujan ini terserang lalat buah. Lalat buah yang menyebabkan pembusukan. Iya itu. Kalau yang saya tahu itu pembusukannya itu sampai dalam banget ya? Enggak. Lalat buah kan biasanya kan kalau di sini ngantuk ya istilahnya bertelur. Terus menyebabkan virus. Busuk. Total busuk total ya. Ya biasanya kan kalau lalat buah kan masuknya kan masih muda sekali. Bentuknya seperti itu. Kalau yang ini buah-buah muda. Kalau lalat kan biasanya kan mau bertelur. Jadi istilahnya kan ngantuk ya. Ngantuk di situ bertelur lalu berkembangan kan langsung besarnya kan langsung busuk. Jadi gagal panen gitu ya. Gagal panen ya. Berarti bisa diatasi dengan pestisida. Iya, betul. Iya, ini teman-teman. Nah, kalau ini saya perhatikan ini masih sangat bersih teman-teman. Jadi masih belum masih bebas hama ini. Iya. Kalau panennya itu berapa hari sekali? 6 hari. 6 hari ya. 6 hari kadang ada yang 5 hari juga ya. Ada yang 5 tergantung situasi. Oh, gitu. Panen, ya. Kan biasanya kalau petani itu kalau sedang mahal penyebsar. Iya. Kalau sedang murah mengejar pasar. Iya. Mau punya pasar bagaimana kan gitu. Buah-buah muda biasanya ya kalau yang lagi murah ya. Iya. Kalau ngocornya itu pakai apa, Mas? Yang saya kocor itu pakai Yara Komplek. Yara Komplek itu bisa dibeli di pasaran? Bisa, semua toko ada. Mungkin cara cocornya antar satu petani dengan petani yang lainnya itu mungkin berbeda cara juga ya. Iya. Tergantung kebiasaan yang sudah dilakukan kok ternyata buahnya bagus atau bagaimana itu kemudian dipakai gitu ya. Iya. Jadi mungkin tidak harus pakai itu ya. Enggak usah kok ikut. Tapi kan setahu saya kan kalau pupuk itu kan bermacam-macam pupuk. Ada yang istilahnya mempercepat pembuahan, ada yang mempercepat daun, dan tergantung petaninya. Mau yang bagaimana kan gitu. Iya. Kalau misalkan daunnya sudah lebat, jadi nggak usah perlu yang pakai pupuk daun kan gitu. Bener. Kalau yang daunnya belum lebat kan mesti kan pupuk daun dulu, baru saja pupuk buah. Tapi kan kalau Yara Kompleks tahu saya itu kan setahu saya itu mempercepat pembuahan kan gitu. Harganya berapa itu? Sekitar 19.000 di eceran. Di eceran. Itu yang ukuran berapa? 1 kilo. 1 kilo. Organik itu ya, Mas? Bukan. Racun. Apa ya, itu pupuk pestisida. Pestisida. Ya. Untuk bibit, Mas, bibit dari mana yang dapatkan? Biasanya kan buat sendiri. Buat sendiri. Buah-buah yang tua itu ya. Dibuat. Dibuat. Jadi tidak membeli khusus dari mana begitu ya. Iya, membuat sendiri lebih mudah, teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau saya perhatikan teman-teman, sudah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Ini untuk daun jipang ini agak ada bule-bulenya, teman-teman. Apalagi sekitar mungkin 10 atau 5 tahun yang lalu itu bulenya kalau di daerah saya, tapi teman-teman itu sangat parah. Akan tapi untuk kali ini sudah tidak begitu parah, teman-teman. Akan tapi hanya ada saja bercak-bercak putih seperti ini yang mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, Mas, dengan buah ya. Tidak. Kalau jenengan sendiri panennya berapa hari sekali? 6 hari ya? 6 hari. 6 hari. Mungkin tergantung juga permintaan pasar. Nah, itu kalau yang kemarin kan mahal. Kalau mahal itu kan petani kan mengambil untung.
Buah tua pun nah itu mau ya. Ajukan 2 hari. 2 hari. Otomatis dia buahnya besar dan bobotnya bertambah kalau. Tapi kalau sedang pasar itu istilahnya kurang istilahnya kurang laris, itu kan permintaan pasar yang bagaimana? Biasanya yang buah muda-muda gitu ya. yang masih rada kecil itu. Biasanya kan kalau pasar sini kan, nah kalau di pasaran lokal itu biasanya kan sekilo kan 1 kilo 3 biji. Tapi kalau yang kemarin sedang mahal, walaupun sekilo laku. Gitu. Iya. Ini sebelum ditanami Jipang ini apa dulu nih? Ini dulu. Sebelum ini cabai mungkin? Oh, kentang. Oh, kentang ya? Kentang panen terus begitu panen, ini kan sudah tanam labunya. Ya. Ini langsung tersebar di sesin. Oh, sasin. Sasinnya habis. Sudah habis. Ini sudah naik. Iya, sudah berbuah. Ini berbuah. Iya. Untuk bambu ini menghabiskan berapa batang? Ini kalau 1 meter istilahnya kan ini kan kalau 1000 meter berarti sekitar 400-an. 400 batang. Ya. Tapi cuma untuk tiang-tiang saja ya. Iya, ini pakai. Karena kalau yang ini namanya kalau di sini mungkin bisa dinamakan gantangan juga nih teman-teman. Iya, betul. Gantangan. Kalau dulu itu apalagi di desa saya, petani desa saya itu menggunakan bambu, teman-teman. Akan tetapi saat ini juga sudah banyak yang menggunakan tambang karena mungkin lebih praktis dan hemat ya. Pertama itu hemat, yang kedua praktis. Awet juga ya. Awet juga. Ini bisa dipakai berapa kali kalau tambang? Ini 5 tahun tambangnya belum apa-apa. 5 tahun masih kukuh ya. Lagi. Tapi kalau bambu mungkin 3 tahun sudah. 3 tahun karena mengalami kropos juga ya. Iya, yang bawah. Yang bawah itu biasa ya. Nah, batasnya itu di sini teman-teman. Nah, ini jadi mudah patah di sini. Iya, tapi kalau yang di dalam itu masih justru malah ya Mas, keras ya Mas. Iya, betul. Tapi antara tanah sama ini yang biasanya mengalami pembusukan terlebih dahulu. Jadi perlu berkala ya Mas. Mungkin tidak sekali diganti itu enggak ya. Tetapi dicari yang memang sudah rapuh, kemudian diganti yang baru yang lebih kokoh. Untuk tambangnya habis berapa roll ini? Jadi kalau 1000 meter persegi itu menghabiskan sekitar 20 kilo sampai 17. Berarti kalau 3.000 berarti ya itu untuk 60-an kilo itu 60 ya? kilo. Untuk ukurannya berapa mili? 3 mili. 3 mili. Ya. Biasa yang digunakan segini ya Mas? Iya 3 mili. Ini pun sudah kokoh teman-teman. Tinggal nanti dirapatkan lagi mungkin untuk tiang-tiangnya sebagai penyangga. Iya, kalau kira-kira sudah rapuh ya. Iya. Tapi ini biasanya di sini itu rutin pruning ya Mas ya. Jadi tidak terlalu berat banget ya. Enggak. Karena untuk daun-daun yang sudah kering itu sebaiknya memang dijatuhkan teman-teman. Selain juga mungkin mempermudah cara panen nanti ya. Iya, karena buah itu terlihat ya. Kualitas buah juga. Kualitas buah kan kalau labu kan seharusnya yang bagus yang hijau muda. Tapi kalau daunnya terlalu rapat itu kan putih. Itu kan mungkin mengurangi pasaran itu. Kurang suka ya. Iya. Jadi nampak tidak seger gitu. Iya. Oke teman-teman, kalau buahnya memang ini belum begitu banyak teman-teman, karena memang baru usia 3 bulan. Akan tetapi calon-calon buah ini sudah banyak terlihat ini. Nah ini hampir setiap ruas itu biasanya kalau labu itu ada. Nah ini teman-teman salah satunya. Biasanya kalau mulai berbuah, mulai berbuah biasanya 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas ya, mulai banyak buahnya ya. Iya. Tapi kalau perbedaan antara musim hujan dengan musim kemarau bagaimana Mas? Lebih baik yang mana? Kalau musim hujan itu buahnya tetap banyak, tapi itu termasuk terserang penyakitnya juga lebih banyak. Iya, juga. Busuk buah itu biasanya. Itu. Iya. Kalau musim terang jarang, karena perkembangan dia lalat buah itu kan kurang itu yang. Terus kalau musim kemarau, ini kan tidak ada, hampir tidak bisa mungkin ya untuk mengairi ya. Itu bagaimana? Kalau labu itu termasuk tahan air. Tahan air. Iya, tanaman yang tahan air labu. Di tanah kering pun masih tetap bisa tumbuh ya. Hanya kurang masalah produksi kan gitu. Iya, betul. Karena di sini ini tidak mungkin untuk diairi teman-teman. Iya. Nah jadi ini kebetulan di sini sudah musim hujan, sudah mulai turun, sudah mulai intensitasnya itu sudah cukup lebat dan juga sering hujan lah, sudah sering hujan di sini, tidak seperti beberapa bulan kemarin. Ini memang kemarau panjang ya Mas ya. Jadi untuk menanam pun sulit. Akan tetapi untuk labu sendiri ini adalah jenis tanaman yang
bisa bertahan di musim kemarau. Ini kira-kira mahalnya harga ini masih bisa diprediksi sampai kapan, Mas? Biasanya kalau musim hujan itu prediksi yang paling bagus itu di antara Januari dan Februari. Oh, Januari, Februari. Itu yang paling mahal. Ini kan termasuk kemarau panjang, jadi kekurangan stok memang. Iya, ke lain kota, lain daerah mungkin ya, ini banyak yang membutuhkan. Kalau musim hujan biasanya gagal panen itu, yang biasanya gagal panen lalu mengurangi hasil panenan. Lah itu biasanya ada kenaikan, biasanya yang sudah itu. Oh ya, untuk selain di sini ada di mana lagi nih lahan milik jenengan? Lahan saya ada, ini kan yang paling ini di desa Larangan. Larangan. Yang saya tanam di desa Tedunan. Tedunan. Oh ya, untuk jenengan sendiri alamatnya mana? Tedunan. Oh, Tedunan. Oh, dengan Mas siapa ya ini kok? Pak Purwanto. Pak Purwanto. Oh iya, ini dari Tedunan ternyata teman-teman. Tapi mengolah lahan di Larangan. Ini Bengkok Kades teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, itu teman-teman ya, bincang-bincang saya dengan seorang petani dari Tedunan yang menanam Jipang, yang saat ini memang menjadi idola banget ini bagi para petani karena harganya yang mahal. Ini termasuk harga yang mahal teman-teman. Kalau 5.000 itu sudah harga yang luar biasa menurut saya untuk Jipang. Karena Jipang itu dalam kondisi termurah itu biasanya sampai berapa, Mas, kalau kondisi termurah? Biasanya di bawah 1.000, kadang Iya, bahkan mungkin 500 rupiah ya. Nah, kalau itu masih dipanen juga nggak, Mas? Kalau 500? Biasanya kan kalau petani itu kalau 500, kalau saya langsung saya babat tanami gitu? Apa yang lain. Yang lain. Tapi kebanyakan dipertahan asal untuk perawatan masih cukup kan gitu. Oh, begitu. Karena sebenarnya 500 rupiah pun karena bobot Jipang itu kan lumayan berat ya. Masih ya bisa dikatakan bisa untuk beli perawatan. Apa gitulah ya, untuk perawatannya, screening terutama itu. Oh iya. Ini teman-teman. Jadi begitu teman-teman, karena labu itu memang kadang murah itu sampai 500, bahkan mungkin tidak mencapai 500 rupiah juga sering, mungkin 300 rupiah, 200 rupiah. Tapi kalau sudah mencapai 5.000, makanya ini bisa dikatakan sangat mahal sekali. Nah, jenengan terakhir menjual paling mahal itu bisa mencapai berapa, Mas? 5.500 ya. Yang masuk 3 minggu yang 3 minggu yang lalu. Iya. Bukan dari sini. Ini kan belum ini 5.000 yang satu karung. Yang satu karung. Katanya yang sekarang sudah 4,5. 4,5. Oh, yang 5,5 itu panen di mana? Di tanah Tedunan. Iya. Oh iya. Oke, Mas, terima kasih ya. Keterangannya semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat tani, khususnya para petani Jipang yang mungkin saat ini mereka sedang merasakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagi yang punya tentunya ya. yang punya Jipang. Bagi yang tidak punya ya mungkin ingin menanam ya silahkan saja. Untuk bibit ini biasanya memang di daerah sini mereka para petani membuat sendiri, tidak membeli teman-teman. Beda. Dan bibit itu ada kualitasnya, Mas. Gitu ya, tidak asal begitu ya? Iya. Yang baik itu yang bagaimana? Yang baik itu biasanya ada yang mengatakan ini kan ada satu ini namanya? Oh, blimbing gitu ya. Oh. Yang katanya yang paling bagus itu ada 6. Oh. Yang bibit. Oke, coba kita lihat. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata 5 rata-rata. Rata-rata 5 ya? Iya. Oh, iya. Ini teman-teman. Jadi ini ya. Ini. Kalau bisa cari yang paling bagus. Yang ini ada 6-nya, ada 6 ini teman-teman. 6 blimbing. Ini 6 blimbing. Bibit yang bagus. Oh, begitu ya, Mas ya? Iya. Oh, itu perlu didiamkan terlebih dahulu nggak, Mas, di rumah? Iya. Di bibit yang bagus itu kalau saya pernah lakukan itu nek bibit yang sudah termasuk kering dan setengah kalau di bahasa saya alum Pak ya? Alum, keriput gitu ya? Tapi nek masih seger biasanya mudah mati. Oh, begitu. Apa mungkin perlu ditaruh di atas gitu? Agar mengeringkan mengeringkan. Istilahnya
nggak terlalu sekar. Oh begitu ya. Jadi sudah layu agak nah. alum gitu ya orang sini. Keriput lah bentuknya itu sudah keriput itu lebih bagus. Kalau yang bentuknya masih segar-segar itu biasanya busuk. Oh iya. Oke, coba kita akan. Nah ini masih ada bekas-bekasnya teman-teman ya. Nah ini adalah bekas bibitnya. Cara menanamnya mungkin gimana Mas? Tinggal diletakkan. Iya, tinggal letakkan. Tidak harus dengan posisi tertentu ya. Tapi yang jelas tunasnya di bawah. Oh, tunasnya di bawah. Oh ya. Oh ya teman-teman, nanti ini tumbuh tunasnya itu di sini teman-teman. Nah ini di sini nanti ini akan membuka teman-teman. Kalau sudah tua dan keluar tunas ini membuka di sini. Ini. Oke Mas, terima kasih sekali ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi sahabat tani semuanya. Semoga pertanian Anda sukses. Amin. Dan ini subur, nanti produksinya banyak. Amin. Dan masih tetap laku mahal walaupun ini sudah menghadapi musim hujan. Iya. Oke teman-teman, demikian dulu liputan saya sahabat tani semuanya di seorang petani dari Desa Terdundan yang mengolah lahan di Desa Larangan dan ditanami labu siam ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.